Mereka pernah berkata, bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Kalah, coba lagi. Jatuh, bangkit kembali. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan sebuah prestasi. Maka dari itu, kami hadir di sini, di panggung ini, untuk mencuri sebuah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, Indonesia merupakan negara agraris, yang dimana pertanian merupakan salah satu aspek terpenting dalam pemegang ekonomi Indonesia, baik dalam mata pencaharian pada petani maupun peranannya dalam pembangunan nasional melalui PDB. Menurut data dari BPS pada tahun 2019 menyebutkan bahwa total produksi beras di Jawa Timur mencapai 6.053,467 ton dengan luas wilayah sebesar 10.537,922 hektar menurut BPS pada tahun 2019. Akan tetapi, dengan besarnya jumlah produksi yang sebesar itu, memiliki berbagai permasalahan yang ada. Salah satu masalah yang ada saat ini yang dimana dapat mengurangi produktivitas pertanian di Indonesia ialah diserangnya oleh hama. Pada umumnya, para petani menggunakan pestisida kimia yang dimana dapat efektif dalam mengatasi serangan hama. Sayangnya, hal tersebut sangat berdampak negatif terhadap ekosistem bahkan kesehatan manusia. Menurut data dari WHO pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 500.000 hingga 1 juta orang di dunia mengalami keracunan pestisida. Bahkan 500 hingga 1 juta orang mengalami gangguan yang sangat fatal yaitu seperti kanker, cacar, kemandulan, hingga gangguan pada hepar. Hal tersebut disebabkan karena kandungan pestisida yang bersifat bioaktif dan racun yang dimana mengganggu kestabilan ekosistem serta kesehatan manusia. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan salah satu tujuan pemerintah yang akan rampung pada tahun 2030 yaitu Sustainable Development Goal, terkhusus pada goals ke-15 yaitu menjaga ekosistem di daratan. Dewan juri yang saya hormati, ini bukan sekedar rekayasa, tapi ini suatu realita. Bukan pula perihal aset, tapi ini merupakan sumber riset. Negeri ini butuh pemuda yang penuh dengan solusi, bukan hanya pemuda yang pandai caci maki. Maka dari itu, bersama saya Muhammad Idhor Fairuza selaku ketua tim dari SMA Nuris Jember. Dan saya, Alian Karimah sebagai anggota. Dengan bangga mempersembahkan sebuah solusi Lika Asap cair sebagai pestisida nabati dalam upaya pelestarian lingkungan. yang bersih dan sehat dalam menggunakan konsep tapal kuda. Dewan juri yang saya hormati, asap cair merupakan suatu hasil destilasi atau pengembunan dari uap hasil secara langsung maupun tidak langsung dari bahan-bahan yang menghasilkan senyawa asam dan turunannya, seperti fenol, tar, nikotin, karbonil, dan keton, yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pestisida nabati menurut Utomo pada tahun 2021. Kemudian jika ditilik dari segi geografisnya yaitu di daerah kami yaitu daerah Tapal Kuda, salah satu bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan asap cair ialah limbah kulit kakao. Mengapa demikian Dewan Juri? Dikarenakan produksi kakao di daerah Tapal Kuda mencapai 181,67 ton menurut BPS pada tahun 2020 dan rambat pada tahun 2015 dengan total rasio 75% kulit dan 25% buah. Selain tingginya akan produksi kakao di daerah Tapal Kuda, salah satu yang menyebabkan limbah kulit kakao dapat digunakan dalam pembuatan asap cair ialah kandungannya, yaitu mengandung homoselulosa sebesar 74% dan selulosa sebesar 35,4% dan hemiselulosa sebesar 14,7% menurut Dao dan kawan-kawan pada tahun 2013. Dewan juri yang saya hormati, metode penelitian yang kami lakukan yang pertama ialah observasi. Observasi dilakukan di daerah Kabupaten Jember, khususnya ke daerah Sumbersari. Mengapa kami memilih daerah Sumbersari Dewan Juri? Dikarenakan daerah Sumbersari merupakan daerah yang terdekat dengan peneliti. Kemudian kedua ialah studi pustaka atau studi literatur yang dimana kami memilih data dari makalah, jurnal, skripsi, artikel literatur sekolah, serta literatur internet. Kemudian yang ketiga ialah eksperimen, yaitu eksperimen secara langsung yaitu pembuatan produk asal cair dan pengujian. Dewan juri yang saya hormati, kemudian untuk mengetahui kualitas dari produk kami, yakni produk Lika, kami sebagai peneliti melakukan beberapa pengujian, seperti uji rendemen, uji total asam, uji pH, dan uji efektivitas hama, dan didapatkan hasil sebagai berikut, yakni produk kami, produk Lika, dengan komposisi kulit kakao sebesar 5 kilo, menghasilkan rendemen sebesar 30%, pH sebesar 4,86, total asam sebesar 35,7, dan daya tahan sebesar 2 jam. Kemudian jika produk Lika dapat direalisasikan secara sempurna yaitu produk Lika memiliki dampak terhadap berbagai aspek. Salah satunya ialah pertama ialah aspek ekonomi yaitu memberi nilai tambah pada limbah, membuka lapangan kerja baru serta pemenuhan kebutuhan input. Kemudian yang yaitu ya dampak terhadap aspek sosial dan budaya yaitu sikap peduli lingkungan, sarana edukasi dalam masyarakat.
Kemudian tuh dampaknya terhadap aspek lingkungan ialah ramah lingkungan, live online, kemudian mengurangi jumlah limbah. Dewan juri yang saya hormati, kemudian untuk analisis SWOT dari produk kami, yakni produk Dika, bisa dilihat pada slide berikut. Didapatkan bahwa produk kami merupakan produk yang ramah lingkungan, dapat mengurangi jumlah limbah, meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, dan dapat memenuhi kebutuhan input pertanian. Sedangkan untuk weakness, ialah persediaan bahan baku yang masih bersifat fluktuatif. Sedangkan untuk opportunity-nya sendiri, ialah harga yang lebih terjangkau dan kebijakan pemerintah. Sedangkan untuk treatment-nya sendiri ialah persaingan dari produk sejenis seperti pestisida nabati dan sebagainya. Kemudian pihak-pihak yang dapat membantu pengimplementasian produk Dika yang pertama ialah civitas akademisi, yang dimana di sini bertujuan untuk sebagai perumusan masalah serta mengatasi masalah tersebut. Yang kedua ialah stakeholder, yaitu petugas penyuluhan atau dinas-dinas terkait yang dimana untuk mengetahui kelayakan produk Dika. Kemudian yang ketiga ialah mitra usaha daerah yang di sana sebagai penyuluh-penyuluhan terhadap masyarakat serta mempromosikan produk Dika. Kemudian yang terakhir ialah monitoring dan evaluasi. Dewan juri yang saya hormati, berikut merupakan analisis ekonomi dari produk kami, yakni produk Duplika. Didapatkan bahwa BEP atau Break Even Point ialah sebesar Rp3,66 dengan lambang BEP sebesar 0,11 dan RC rasio sebesar 1,24, yang dimana rasio tersebut lebih dari 1 dan dapat diasumsikan bahwa produk kami layak untuk dikembangkan. Kemudian untuk rencana kedepannya, kami di sini membidik beberapa sasaran. Yang pertama ialah pelajar sebagai pengembang dan penelitian lebih lanjut untuk inovasi Lika. Kemudian yang kedua ialah mitra usaha ya sebagai pihak yang memproduksi serta memperjualbelikan produk Lika. Kemudian yang terakhir ialah pemerintah sebagai wadah atau pengimplementasian produk Lika terhadap salah satu program pemerintah yaitu SDGs 2030 dan Gerakan Nasional Indonesia Bersih yaitu GNIB. Kesimpulan dapat kita ambil dari pemaparan di atas ialah produk Lika dengan total bahan 5 kg kulit kakao menghasilkan bahan rendemen sebanyak 30% dengan total pH sebesar 4,46 serta total asam mencapai 35,7%, yang dimana kami mengimplementasikannya terhadap langsung hama belalang dengan antara perbandingan antara air dan asap cair sebanyak 1:3, hanya dapat membunuh hama belalang hanya dalam jangka waktu 2 jam. Dan diharapkan dengan adanya inovasi Lika yaitu produk asap cair dapat menggantikan pestisida kimia menjadi pestisida yang ramah lingkungan, yang dimana dapat mendukung program pemerintah yaitu SDGs 2030 serta Gerakan Nasional Indonesia Bersih. Karena kreativitas merupakan kekayaan yang tak terukur dan engkau generasi muda teruslah berinovasi dan berdedikasi. Jangan mau menjadi serdadu bagi generasi tua, sebab masa depan adalah milik mereka. Para pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.